Baik. Jazakallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ayyuhat tullab wa ayyatuhat talibat, nasykurullaha ta'ala jalla wa ala bimannihi wa karamatihi fi hadzal makan al-mubarak fi syahril mubarak. Alhamdulillah qad jama'ana Allahu fi hadzal mawaqi' atau fi hadzal syashat internet bihamdillahi ta'ala fi syahril mubarak. Asallahu an naj'alana wa lakum minal alimina wal mukhlisina fi sabilillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran awalan ila Ustadz Yan Septiana qad a'tani al-fursah li nubayyin al-bayan anil kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa kadzalika antum jami'an qad jama'tum fi hadha al-makan, yani al-fasl al-mubarak insyaallah. Sanata'allam atau sana'lam kaifa at-tariqah lit-ta'lim wa kadzalika al-muta'allim. Wa tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil loghah al-watani. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan sekalian, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita bisa dipertemukan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, istiqomah untuk senantiasa mengikuti kajian-kajian, ya, terutama daurah intensif ini dengan baik, dengan istiqomah dan tetap semangat, ya, sampai selesai mudah-mudahan, ya. Tidak ada hal-hal yang memang kita lewatkan begitu saja. Dan insya Allah kita sudah niat, mudah-mudahan kegiatan ini, ya, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik para ikhwan sekalian, sebelum saya akan membahas terkait isi kandungan, ya, atau juga muqaddimah kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Kitab ini sebetulnya adalah cuplikan tulisan beliau dalam muqaddimah kitab Al-Muhadzab. Kitab Muhadzab ini kitab yang sangat panjang, ya, menjelaskan tentang isi kandungan fikih Imam Asy-Syafi'i. Terputus. Yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Teman-teman sekalian, kenapa kita mesti mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'allim? Begini, ya, mempelajari ilmu syar'i itu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baik ilmu eksak, sains, ya, atau juga sosial. Ya, jadi ilmu syar'i ini ilmu yang unik, ilmu yang khusus, ilmu yang betul-betul, ya, memiliki satu mekanisme, ya. Bahasa mudahnya mempelajari ilmu syar'i itu bagaikan kita mengikuti roadmap, ya. Roadmap. Kalau kita mau menuju satu tujuan itu ada panduan, mesti apa dan mesti bagaimana. Nah, panduan-panduan itulah yang mesti diindahkan, panduan itulah yang mesti diikuti jalannya, gitu, ya.
Sehingga penuntut ilmu itu ya dijelaskan dalam hadis man salaka thoriqan. Salaka itu kan mengikuti jalan. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang mengikuti jalan gitu ya. Jadi orang yang mempelajari ilmu syar'i itu diibaratkan orang yang sedang berjalan menuju surga. Ya, dia meniti jalan yang jalan itu ujungnya adalah sampai ke surga. Man salaka thoriqan yaltamisu. Ya, dia ikuti bagaimana jalan itu tidak menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan tadi, maka sahalallah, nanti Allah akan mudahkan ya jalan tujuan itu sampai menuju ke jalannya surga. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi kenapa kita mesti memahami bagaimana ilmu syar'i itu melalui adab-adabnya. Yang kedua, jawabannya selain itu adalah sebagai roadmap. Yang kedua, kita mesti paham bahwa hakikat ilmu itu adalah milik Allah. Ya, milik Allah. Maka kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mudahkan jalannya. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, man may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah inginkan. Bihi khairan. Ya, maksudnya kebaikan di sini adalah ilmu, yufaqih. Niscaya dia akan Allah faqihkan. Ya. Yufaqih itu jawab dari syarat man, gitu ya. Nah, maka di sini ada lisensi begitu. Jadi ilmu ini bukan main-main, ya. Jadi ilmu ini bukan hanya bisa didapatkan melalui kepandaian intelektual ya setiap penuntutnya, bukan. Maka di sana ada ya sesuatu yang memang Allah kehendaki gitu. Ya, jadi masalahnya adalah milik Allah. Jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti Allah, kehendak Allah itu apa? Kehendak yang sudah dicontohkan oleh salafus saleh. Ya. Salafus saleh itu ya sahabat Nabi, tabi'in, sampai ya kepada ulama-ulama. Jadi mereka bisa begitu ini ya disebabkan ada adabnya, ada mekanismenya, ada caranya. Gitu ya. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau kita mau sukses dalam meraih ilmu syar'i, maka yang paling mudah ikuti ya orang yang sudah sukses sebelum kita. Maka ini yang mesti kita tempuh jalannya. Sehingga Allah katakan lewat lisan nabinya ya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, baik para ikhwan sekalian, ayyuhatullah wa ayyuhatul thalibat, sekelumit itulah alasan kenapa kita mesti mempelajari ya kitab adab. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Kitab-kitabnya banyak sebetulnya. Tapi paling tidak untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah madhab Syafi'i ini diwakili oleh tulisannya Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Baik para ikhwan sekalian, apa saja ya poin-poin penting yang mesti kita pegang. Ini kode etik gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah panduan sebelum kita masuk ke dunia ilmu. Ini adalah panduan roadmap sebelum kita mengikuti ya kajian ilmu-ilmu syar'i. Baik, ada beberapa pasal ya, ada tema-tema penting yang dituangkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Di antaranya ya, kita ingin kupas saja secara global ya. Yang pertama itu faslun fil ikhlas wasidqi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal al-barizah wal khafiyah. Ini pasal yang sangat penting. Ini pasal yang sangat fundamental. Sebab pada pasal inilah ya membahas tentang ikhlas. Ya, jadi Imam An-Nawawi itu menyampaikan bagi siapa saja para salik ya penuntut ilmu, maka dia mesti bisa mengikhlaskan, melepaskan segala motif tujuan belajar itu kecuali hanya untuk Allah saja. Nah, ini ya. Jadi di sini yang dijadikan satu dalilnya itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat ya. Di sana panjang sekali bagaimana
Ya, ulama mendefinisikan niat itu. Ulama ya menjelaskan tentang niat itu. Nah, namun intinya apa? Intinya adalah bahwa ya, kenapa mesti niat? Sebab ilmu itu ada dalam hatinya, niat itu ada pada. Logikanya begini, kalau hati itu suci, menitipkan ilmu pada hati, ya, seseorang itu akan mudah. Jadi ibaratnya kayak misalnya keikhlasan itu seperti air yang bening. Ya, kebeningan air itu kan mudah kalau dimasuki, disusupi atau juga dicampur oleh yang lainnya. Air bening bisa ya kalau dimasukin kopi dia akan larut. Air bening kalau dimasuki susu dia akan larut. Air bening kalau dimasuki oleh sirup itu juga akan larut. Nah, begitu. Maka di sini yang penting utama itu bukan masalah IQ gitu. Ini menepis gitu ya. Menepis konsep barat bahwa ilmu itu ada di kepala. Tapi ilmu syar'i itu bukan di IQ, tapi di hati begitu. Jadi di sini penting mengikhlaskan itu mengosongkan tujuan, motif, niat ya, bukan untuk dunia, bukan untuk pangkat, bukan lagi untuk motif-motif yang lainnya. Apalagi hanya ingin mendapatkan ya prestasi, pujian ya, kemudian juga sanjungan manusia, tidak untuk itu. Ya, ingin mendapatkan titel ustadz misalnya, ingin mendapatkan titel kiai itu juga salah begitu ya. Jadi yang paling penting di sini Imam An-Nawawi menyampaikan tentang ketulusan ya. Hati, ikhlas, niat itu menjadi ya fondasi utama tentang bagaimana ya ilmu itu nanti akan bisa bersemayam dalam hati dan keyakinan setiap insan, setiap orang yang mencarinya. Begitu ya. Jadi fil ikhlas wasidqi wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal al-barizah wal khafiyah. Begitu. Nah, di sini ada a'mal al-barizah wal khafiyah. Ini penting ya. Jadi amal-amal itu ada yang bersifat nampak, kelihatan, ada yang khafi begitu. Khafi itu yang tidak kelihatan alias tidak nampak ya. Jadi para ikhwan sekalian, kalau kita bicara masalah amal-amal yang nampak, ya itu tentu ya kelihatan begitu. Nah, tetapi sebetulnya masalah kelihatan dan tidak kelihatan itu tidak menjadi hal ya, masalah gitu bagi keikhlasan. Jadi ikhlas itu satu dalam konteks hati, maka dia tujuannya lillah gitu ya. Tidak boleh ada motif yang lain. Yang kedua, masalah yang nampak yaitu kalau memang nampak kelihatan secara ya kasat mata, yaitu boleh. Kalau memang dicontohkan juga nampak kelihatan. Yang tidak boleh itu ingin dilihat. Nah, itu kalau ingin dilihat, maka itu riya namanya, ya. Nah, beda, ya. Ada amal yang nampak dan amal yang ditampakkan, gitu ya. Ada amal yang terlihat, yang ada amal yang ingin dilihat. Nah, itu beda. Kalau ingin dilihat, maka itu sudah akan menghabiskan, ya. Niat itu sudah tidak tulus kalau memang tujuannya itu. Nah, di sini penting ya, bahkan dibahas di pembuka awal kitab ya, di faslul awal fil ikhlas wasidqi wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal al-barizah wal khafiyah. Begitu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, apa saja ya pasal-pasal selanjutnya yang dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Yang kedua adalah ya, dicatat fi fadilatil istighal bil ilmi wa tasnifihi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Ya. Apa intinya di bab ini? Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ya keutamaan menyibukkan gitu ya. Menyibukkan dengan ilmu, kemudian menuliskan ilmu, kemudian menyampaikan ya dalam bentuk mengajar atau juga belajar ya. Nah, apa di sini ada juga motivasi tentang hadis Nabi mengapa kita mesti fokus dengan ilmu ya. Jadi antaranya adalah ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah keutamaan. Maka kalau melihat di bab yang kedua ini, sesungguhnya kenapa kita mesti menyibukkan dengan ilmu? Sebab tidak ada amal yang lebih istimewa dibanding ilmu.
Ada orang yang sholat ribuan kali, sholat sunat itu nggak bakal sepadan dengan tolabul ilmi. Apalagi dia sholatnya tidak pakai ilmu, ya, sia-sia belaka. Nah, maka di sini apa? Fadilatul istighol. Kalau toh kita menyibukkan dengan ilmu saja, misalnya, itu nanti Allah pun juga tidak akan menyia-nyiakan kesibukan tadi, gitu. Nah, disinilah kode etik bahwa salah satu hal penting yang mesti kita fahami dalam mempelajari ilmu syar'i itu sebaiknya kita fokus begitu ya. Maka ulama-ulama dulu kalau kita lihat dalam tarjamahnya, mereka fokus begitu, meninggalkan dunianya, meninggalkan aktivitasnya ya. Sebab kefokusan itulah yang akan membuat ilmu itu akan mudah gitu ya diraih. Ya, contoh kecil saja misalnya kalau ada orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an ya, teman-teman sekalian. Tapi dia nggak fokus begitu. Ya, contoh misalnya waktu ziyadahnya juga nggak jelas, waktu murojaahnya juga tidak ada, waktu untuk tilawahnya juga tidak ada, ya. Setiap kali dia mau menghafal kemudian ya dia sisihkan, ya dialihkan oleh waktu-waktu yang lain, ya itu nggak bakal hafal-hafal begitu. Itu contoh kecil kan. Maka kenapa bisa hafal? Hafal itu adalah pengulangan yang berkali-kali. Intensitas pengulangan. Saya sering katakan begitu ya, salah satu upaya kesungguhan itu menjadi kunci sukses sebetulnya. Jadi upaya-upaya yang mesti ditanamkan bagian dari adab, nah itu ya. Jadi adab belajar itu sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan hanya dipahami bahwa adab itu hanya sebatas sopan ya, bukan hanya itu. Adab itu bagaimana kita ihtiram, itu juga bagian adab. Tapi adab itu juga diantaranya ya apa? Kesungguhan kita dalam belajar itu adab. Ya. Ya contoh misalnya adab taklim, kita siapkan bukunya, siapkan tulisannya, siapkan pulpennya, siapkan kitabnya, fokus begitu ya. Wajah kita dengan ustadznya begitu. Sekalipun di media sosial begini, ya alangkah baiknya kita terlihat semuanya begitu ya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul kalau ngantuk diingatkan begitu ya sama ustadznya. Nah gitu ya. Itu sebaiknya begitu adabnya itu. Ya, apalagi yang paling utama mendatangi ahlul ilmi sebetulnya. Ya. Datang, tinggal, menetap gitu. Misalnya ya, Ustadz Dian ada tempat Syariful Ummah di sana. Ini bisa nanti nih teman-teman yang sudah daurah misalnya bisa jadi dilanjutkan dengan kajian intensif dalam bentuk offline ya. Kemudian juga ya bisa kalau memang ada asrama ya Ustadz Dian sudah siapkan nanti ya untuk tinggal di sana ya. Nah, itu adalah lebih ya lebih intensif begitu ya. Itu adab. Ya, maka sebetulnya kalau kita lihat ya konteks saat ini begitu ya, salah satu kenapa ilmu itu ya tidak begitu dipahami atau juga para siswa ini lebih banyak ke tingkatan legalitas formalnya dibanding dengan ilmunya disebabkan mereka tidak fokus dengan ilmu itu sendiri. Nah, ini di bab 2 penting sekali ya. Ini ada hadis-hadis motivasi yang menguatkan kenapa kita memilih untuk mengkaji dan mempelajari ilmu dibandingkan dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Ya, ini Imam An-Nawawi sangat panjang sekali membahas tentang hadis-hadis ya, tentang itu. Kemudian yang ketiga, ini tentang fi tarjihil istighal. Ya. Jadi mengutamakan, rojih, mengutamakan, mengunggulkan gitu ya bahasanya. Ya, kita mesti mengunggulkan kesibukan dengan ilmu dibandingkan dengan sholat, puasa, ibadah itu diistilahkan dengan ada al-qasirah. Bisa dilakukan oleh pelakunya semasa dia hidup. Itu disebut dengan al-ibadah al-qasirah. Nah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang panjang. Ibadah panjang itu apa? Ilmu. Ya. Jadi ilmu itu ibadah yang akan ya membuat ya si pemiliknya atau juga ahlul ilminya itu dia akan ya namanya dikenang gitu. Maka ini ibadah at-tawilah. Ya, contoh ulama-ulama yang sampai namanya kepada kita mengenalnya, tulisannya bisa kita baca,
itu kan sebetulnya kita nggak ketemu ya. Atau bahkan juga mereka sudah meninggal ratusan tahun ke belakang, Masya Allah. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu kan ya lahirnya 180, meninggalnya 204. 180 Hijriah 204 ya. Usia beliau sangat singkat ya. Ya, tidak sampai 60 ya, 55 atau 64 ya. Nah, Imam Al-Ghazali juga sama, usianya 50 lebih begitu ya, tidak sampai 60. Tapi gitu ya, usia ilmunya lebih panjang dibanding usia hidupnya gitu. Jadi usia ilmu beliau itu lebih panjang. Ya, jasadnya mungkin sudah ya ada di alam barzah, tapi ilmunya Masya Allah ya, sampai saat ini bisa dicetak ulang tuh kitab-kitabnya ya. Tidak ada lisensi, tidak ada hak cipta, tidak ada apapun begitu ya. Nah, royaltinya kepada siapa? Royaltinya jadi amal soleh begitu ya. Dalam Islam itu enggak dikenal begitu ya. Royalti yang memang hanya sebatas pembatasan, tidak begitu. Nah itu ya. Jadi bab yang ketiga ini membahas tentang fi tarjihil istighal bil ilmi ala salati was siyami minal ibadat al qasirah ala fa'iliha. Jadi kita mesti mengutamakan, kita mesti mengunggulkan ya istighal, kesibukan dengan ilmu dibandingkan dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa atau ibadah-ibadah yang pendek ya, usianya hanya bisa dilakukan oleh pelakunya ketika ia hidup saja. Ya, kalau sudah wafat ya tidak bisa melakukan ibadah itu. Itu disebut dengan al-ibadah al-qasirah. Baik para ikhwan sekalian, selanjutnya di bab yang keempat ini membahas tentang ya Imam An-Nawawi menyampaikan tentang nasyid ya, fi ansyud fi fadli talabil ilmi ya. Keutamaan mencari ilmu itu dituangkan dalam nasyid ya. Dituangkan dalam bentuk syair, bait-bait syair ya. Ya, contoh misalnya yang paling masyhur itu kan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ya. Nah, itu contoh misalnya. Ta'allam fa innal ilma ya zainun li ahli gitu ya. Belajarlah kalian sebab fa innal ilma, ilmu itu zainun, akan menjadi hiasan ya, akan menjadi hiasan bagi pelakunya. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi ya. Selain hiasan gitu ya. Jadi kan kalau ibu-ibu tuh ya, atau kalau misalnya orang kaya kan perhiasannya itu kan senang gitu ya, bawa mobil hebat gitu ya, bawa mobil bagus, pakai jam tangan yang mahal gitu kan. Nah, yang kemarin tuh yang ditangkap kan, Crazy Rich itu. Nah, itu kan seakan-akan bangga gitu kalau misalnya pakai bajunya itu apa? Nah, gitu ya. Kalau pakai tasnya Hermes gitu kan. Itu kan seakan-akan kebanggaan begitu. Padahal itu semua sebetulnya tidak ada apa-apanya. Nah, maka ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Contohnya begitu. Ya, kata para ulama dalam bait syair itu, ta'allam, belajarlah kalian. Fa innal ilma zainun li ahli. Sebab ilmu itu akan menjadi hiasan bagi siapa? Bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun. Fadlun bahkan menjadi kemuliaan. Wa unwanun bahkan menjadi identitas. Nah, di sini ya ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu dia sudah tidak butuh legalitas, dia sudah tidak butuh lagi jabatan-jabatan lain sebetulnya. Ya. Kemuliaan Allah yang diberikan kepada ahlul ilmi itu melebihi ya kekayaan, harta, pangkat, jabatan yang mungkin Allah berikan kepada selain ahlul ilmi. Masya Allah ya. Nah, ini penting gitu. Ya, kalau ada misalnya orang yang ya mengaku-ngaku punya ilmu ya, sehingga dengan ilmunya dia ingin menjadi apa gitu ya, jabatan-jabatan duniawi, atau juga ingin mendapatkan ya dunia, nilai-nilai duniawi begitu ya, bangga ya dengan nilai duniawi, itu salah begitu. Justru ahlul ilmi itu dia sudah cukup dengan ilmunya. Kafa bil mar'i syarfan. Kafa bil mar'i syarfan. Ya, cukup dengan ilmunya dia menjadi mulia.
Kemuliaan itu ada pada ilmunya, bukan pada titel-titel, bukan pada kekayaan dunia yang nempel padanya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan sekaligus ya mengingatkan di zaman ini kadang-kadang kita kan ada orang yang tidak pede begitu ya. Kalau misalnya dia hanya sebatas ahlul ilmi tapi tidak punya apa, tidak punya jabatan apa, tidak punya otoritas apa begitu ya. Nah, gitu. Bahkan sebaliknya ada yang bangga kalau dia sudah ya berilmu, kemudian dia menjadi ya penasehat siapa gitu ya, tim sukses siapa begitu ya. Nah, ini hal-hal yang patut kita waspadai ya bagi orang yang sebagai penuntut ilmu. Nah, itu ya di antara nasyid-nasyid yang menjadi motivasi. Kemudian yang keempat gitu ya, para ikhwan sekalian, faslun fi dzammi man arada bi fi'lihi ghairullah. Ini pasal ya yang menjelaskan tentang celaan, celak ya, Allah mencela itu. Celaan kepada siapa? Celaan kepada siapa saja orang yang aroda, dia menginginkan bifi'lihi ya dengan amal-amalnya itu ghairullah, selain Allah gitu. Insyaallah ya, ini penting sekali nih. Ya, jadi kalau kita datang ke kampus, ke sekolah, datang ke majelis ilmu, tapi ada motif saja selain Allah itu dicela ya. Dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah, dicela oleh siapa? Ya, dicela oleh malaikat dan lain sebagainya. Semua akan mendapatkan celaan. Nah, maka di sini fi dzammi man arada bi fi'lihi ghairullah, ya. Celaan bagi orang yang melakukan satu amal ghairullah, selain Allah, ya. Nah, kemudian di pasal selanjutnya ini menjelaskan tentang finnahyil akid, ya. Nah, ini adalah bentuk larangan yang sangat tegas. Wal wa'id al-syadid, ancaman yang begitu keras bagi siapa? Liman yu'li au yantaqus al-fuqaha. Bagi siapa saja yang merusak, ya, menjelek-jelekan, memaki atau juga menyakiti para fuqaha, para ulama, itu ya. Jadi sampai dikatakan dalam hadis kan, ya, ulama itu beracun gitu ya. Ulama itu beracun ya, apalagi sampai misalnya menyakiti. Darahnya ulama itu beracun. Nah, maka di sini apa? Ini adalah bentuk kemuliaan. Sebab dalam sebuah keterangan, andai saja ya di dunia ini tidak ada alim dan ulama, maka niscaya dunia ini akan gelap gitu ya. Seperti malam yang tidak ada lampu, tidak ada cahaya, yang tidak ada matahari gitu ya, gelap. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, andai saja tidak ada ulama di dunia ini, maka niscaya Allah tidak punya pelindung, Allah tidak punya wali, ya, Allah tidak punya penolong agamanya. Maka penting sekali gitu ya, kita dekat dengan para alim, para ulama supaya ya senantiasa alim dan ulama itu membela agama-agama Allah, bukan membela yang lain. Selanjutnya adalah ya para ikhwan sekalian, di bab selanjutnya ini menjelaskan tentang pembagian aqsamul ilmi asy-syar'i. Pembagian ilmu syar'i gitu ya. Nah, ilmu syar'i itu dibagi 3 ya. Ada yang hukumnya itu fardhu ain ya. Hukum mempelajari ilmu syar'i yang hukumnya itu fardhu ain, mengikat kepada setiap individu, itu ilmu yang bagaimana? Ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu terkait dengan sah atau tidaknya ibadah kita. Contoh misalnya, ya, bahwa wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Jika tidak wudhu, maka sholat kita batal alias tidak sah. Nah, maka mempelajari tentang ilmu bagaimana kaifiat wudhu dengan baik itu menjadi fardhu ain. Itu ya. Sebab apa? Sebab andai saja kita tidak tahu bagaimana cara wudhu yang baik, niscaya kita akan ditolak ya amal ibadah kita. Gitu. Nah, maka tolatun ala kulli muslimin ya, itu konteksnya adalah ditujukan kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan amal ibadah. Ilmu-ilmu yang terkait dengan pahala dan dosa. Ilmu-ilmu syar'i yang betul-betul itu tidak bisa diwakilkan kepada ya yang lain, sebab itu adalah kewajiban yang bersifat aini. Ya, artinya apa?
mengikat kepada setiap individu. Maka mempelajari ya tentang ilmu wudu, sholat, toharoh, ya, babul miyah gitu ya. Kemudian juga kaifiat dan lain sebagainya, bacaannya, maka itu tidak boleh, bahkan juga tidak boleh ada yang ya mengganti. Maka kesibukan itu tidak boleh dinafikan ya, kesibukan itu tidak boleh dinafikan. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah ya hal penting yang mesti kita pahami terkait dengan ya kewajiban yang bersifat aini. Yang kedua, ikhwan sekalian, ada ilmu syar'i yang status hukumnya itu apa? Kifayah. Fardu kifayah. Apa? Ini fardu kifayah itu mendalami ya, mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan kemuliaan Islam. Ya, contoh misalnya ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu kan ya, itu mesti ya. Maka jika seandainya satu kampung itu tidak ada yang ahli di bidang agama, maka itu dosa semuanya. Ya, sama dengan keberadaan ahli medis, sama dengan keberadaan yang memang bisa mampu ya mengurus jenazah. Ya, menyolatkan jenazah itu kifayah, tapi kalau nggak ada yang bisa menyolatkan sekampung, maka dosa sekampung itu. Nah, gitu. Nah, ini pun juga sama, ya. Mesti ada satu ahli agama yang bisa menjawab setiap persoalan-persoalan agama dengan baik. Nah, maka sebetulnya kalau kita melihat konteks ini begitu ya, jika ada yang menggali, mempelajari ilmu agama, sesungguhnya dia yang sedang belajar ilmu agama itu melepaskan beban tanggungan dosa pundak-pundak ya yang ada pada tempat tinggal dia itu, di mana dia tinggal begitu ya. Jadi kalau seandainya ada 1000 kakak itu di satu kampung itu, kemudian ada 1 atau 2 orang yang mempelajari ilmu syar'i, maka dosa ya 999-nya itu ya itu maka dia tanggung itu, lepas tuh dosanya. Nah, maka biasanya mestinya itu tadi, kalau paham masyarakat tentang pentingnya ya ada seorang alim ulama yang menggali tafaqquh fiddin, ya mestinya mereka itu juga ya tanggung jawab ya, harus bisa sukses, mesti bisa mendalami dengan baik, pulang juga ya, datang kemudian nanti bisa menyampaikan ya kan. Nah, jangan sampai tadi begitu ya. Jangan sampai ada yang mondok, ada yang masuk pesantren, kemudian tiba-tiba pulang lagi nggak ada biaya. Ya. Padahal di kampung itu banyak agnia yang kaya, yang sesungguhnya itu adalah menjadi tanggungannya. Mestinya begitu ya. Nah, ini ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah al-qismus tsalis an-nafal. Itu adalah ya hukumnya sunat ya, sunat begitu. Ya, sunat berarti begitu ya, yang masalahnya ilmu-ilmu yang memang terkait dengan ya mempelajarinya adalah sunat begitu ya. Ya, nah itu baik. Nah, itu diantaranya ya saudara sekalian. Kemudian juga kita masuk bab yang paling penting nih, ini adalah bab adab muallim. Nah, ini ya, ini ada bab adab muallim, adab muta'allim. Nah, ini ya disampaikan ini tentang adab ya. Bagaimana adab muallim? Di antaranya adab muallim itu tentu dia mesti mengikhlaskan ya ketika. Kemudian adabuhu adabihi adabut alim, ketika ini dalam adabnya muallim itu ya duduknya kelihatan oleh semua hadirin, oleh semua mustami yang menyimak dalam majelis itu. Kemudian juga ustadznya itu juga mesti ya menjelaskan begitu ya, ya sehingga tidak ada kesubhatan. Nah, ada mualim juga ya tadi begitu ya, salah satunya dia mesti ada kitab panduan ya. Sebab yang namanya ta'lim beda dengan ceramah. Yang namanya ta'lim beda dengan hanya sebatas menyimak ya kajian-kajian umum ya. Maka salah satu bentuk adab yang paling baik itu ya bentuknya talaki ya. Talaki itu adalah transformasi ilmu langsung ya, menukilkan pendapat kitab-kitabnya begitu ya. Kemudian juga termasuk adab muta'alim. Nah, ini adab muta'alim juga penting begitu ya.
Contoh misalnya ada muta'alim itu dia mesti ya datang lebih dulu ya di majelis ilmu sebelum siapa? Seorang mu'alim datang gitu ya. Jangan sampai kesiangan begitu ya, selama memang kita tadi begitu ya ingin datang ke majelis ilmu itu. Kemudian dalam muta'alim ya tadi dia punya kitab ya, kitab yang sama dengan ustadznya yang sedang dibahas. Jadi ketika ustadz yang membaca dia juga mestinya punya. Kemudian yang ketiga juga ada mu'alim di antaranya ya, dia mesti sungguh-sungguh, dia juga mesti bagaimana bisa menjadikan bahwa waktunya itu juga untuk menggali dan juga mempelajari ilmu. Nah, begitu ya hal-hal penting para ikhwan sekalian yang mungkin bisa diambil pelajaran, terutama ini bagi para peserta daurah ya yang nanti akan intensif mengikuti kegiatan daurah ini. Jangan sampai nanti kita tidak menghasilkan ilmu yang kita inginkan, tetapi ya Allah justru mudahkan melalui ilmu ini. Ya mungkin sampai situ dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya lebih enak kayaknya kalau tanya jawab begitu ya. Sebab nanti kalau ditanya jawab kan ada hal-hal yang mungkin tidak ingat saya jelaskan, mungkin nanti diingatkan lewat menjawab satu pertanyaan. Mangga, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Insyaallah, jazakallah Ustaz. Luar biasa sekali. Terutama yang paling pertama tentang keikhlasan tadi ya, makanya jadi sebuah fondasi Ustaz. Mungkin kiat-kiatnya Ustaz terkait keikhlasan dalam thalabul ilmu gitu, terutama karena memang sangat berat sekali gitu untuk menjadi ikhlas itu gitu Ustaz. Selalu ada orientasi tertentu gitu. Ya. Iya, jadi pada intinya ikhlas itu apa? Tasfiyatul aqli an mulahadzatil makhluqin. Kata Imam kata salah seorang ulama ya, dikatakan bahwa ikhlas itu apa? Melepaskan ya, mengosongkan perhatian makhluk itu. Mengosongkan perhatian makhluk. Ya memang ini mesti susah gitu, tapi ya kita masih tahu gitu ilmunya. Ya, kalau sudah susah, apalagi nggak tahu ilmunya, ya bagaimana mau mencapai ikhlas begitu ya. Kemudian juga di sini dikatakan ya bahwa ikhlas itu adalah bagaimana seseorang melakukan satu amal, la ta'mal linnas, janganlah beramal untuk manusia. Wala tatruk lahum syai'an, jangan juga kalau kita meninggalkan amal itu supaya diketahui gitu. Kan biasanya kalau beramal untuk manusia itu biasa ya, meninggalkan amal untuk manusia. Tapi ini meninggalkan amal tapi bukan untuk manusia. Seorang misalnya dia mau sedekah misalnya ya. Sedekahnya itu nggak ditulis gitu. Tapi ada niat dengan tidak ditulisnya supaya orang tahu bahwa saya tidak ditulis. Itu nggak boleh. Meninggalkan itu. Ya. Nah, kemudian juga banyak lah begitu ya, di antaranya begitu. Jadi meninggalkan. Ya, kemudian juga tadi tuh di sana dikatakan al-ikhlas antas tawiyal af'al al-abdu fi dzahir wal batin. Nah, ini yang susah ya. Jadi ikhlas itu menyeimbangkan antara amal-amal yang nampak dengan amal-amal yang tidak nampak. Insyaallah ya. Jadi kalau misalnya kita sholat tarawih misalnya, itu kan biasa di masjid itu ada yang 8, ada yang 20 ya. Gitu. Nah, kemudian ketika misalnya kita ketinggalan tidak jamaah, kemudian kita sholat sendirian misalnya di rumah. Nah itu harus tetap sama begitu jumlahnya. Lebih sulit biasanya kalau kita sholat sendirian itu ya dengan jumlah yang sama. Nah kalau misalnya kita ngaji ya. Ngaji itu kan kalau misalnya ya sama-sama betul ada yang mengingatkan dan sebagainya. Tapi ketika misalnya kita dituntut untuk menghafal ya, tidak ada yang ngasih hadiah, tidak ada yang ngasih syahadah, tidak ada yang meminta ya supaya dikatakan hafiz, tapi dia istiqomah tuh menghafal tiap hari misalnya 1 ayat, tiap hari 3 ayat ya sampai selesai. Nah itu istiqomah hebat. Nah itu ikhlas itu di situ. Jadi ikhlas itu nanti ya akan terlihat pada keistiqomahan intensitas kita dalam amal.
Nah, contoh nih misalnya nih ya, contoh yang paling mudah. Kalau ini daurah sudah ya dibuka, kemudian sudah ada para peserta yang mengikuti daurah ini, ya salah satu keikhlasan itu nanti ada halangan tuh. Halangannya bisa capek, halangannya mungkin nanti apa namanya ada gangguan kegiatan lain. Nah, itu. Nah, nanti akan diuji tuh, masuk tidak ya nanti ikut daurah. Atau jangan nanti pas sampai selesai tinggal satu orang misalnya. Ya pesertanya ya habis semuanya. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Nah, ini penting. Maka lagi-lagi kita ikut daurah ini bukan ingin melihat wah siapa nih yang menyampaikannya nih. Ini hebat nggak nih ilmunya? Bukan. Itu ya. Atau misalnya hanya sekali aja kita coba ini kalau misalnya yang sampaikannya sesuai, saya ikut lanjut, kalau tidak sampai di sini aja. Nah, itu ya nanti akan kelihatan ya. Jadi sebetulnya penting di situ. Ya, jadi bukan masalah aduh ini misalnya nih ya ini nggak nyaman nih lewat ya penjelasannya dan sebagainya, bukan itu begitu ya. Jadi para ikhwan sekalian ingat bahwa tugas kita itu adalah usaha, tugas kita itu adalah bagaimana meluangkan nanti masa hasil itu adalah di ulama bukan disebabkan oleh gurunya yang hebat, tapi faktor kesuksesan itu bukan hanya di situ, tapi keikhlasan siswanya juga, keikhlasan muridnya, dan juga penjagaan adab sepanjang dia thalabul ilmu. Nah, sebab apa? Yang namanya adab, hasil ilmu itu jangkanya panjang, bukan pendek begitu. Orang paham tentang satu fan ilmu, itu bisa jadi mungkin 1 bulan setelah dia belajar. Orang paham tentang satu fan ilmu bisa jadi setahun mungkin setelah dia belajar. Yaitu lagi-lagi bergantung Allah mengizinkan atau tidak menitipkan ilmu kepada orang itu. Dan izinnya Allah ketika akan menitipkan, Allah Maha tahu layak atau tidaknya dia dititipi ilmu itu. Bisa jadi kalau mungkin ya dia cepat pahamnya. Tapi bahayanya adalah ketika dia paham ilmu tapi adabnya belum sesuai. Ya, ada kan orang yang pandai, ada orang yang paham, bahkan detailnya sangat tinggi. Tapi Masya Allah dengan ilmunya dia jual ya untuk menguntungkan musuhnya. Dia buat fatwa ya dibalut oleh fatwa akademik. Referensinya banyak, kitabnya banyak, tapi fatwa itu untuk ya membuat ketawa musuh-musuh Islam, membuat senang musuh-musuh Islam. Itu kan menjadi fitnah gitu ya. Ilmu itu bagi dia dan membahayakan. Apalagi mengatasnamakan Allah, melegalkan yang haram padahal halal atau sebaliknya. Ini yang bahaya. Nah, jadi ini pentingnya kita ya berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi pemahaman itu ya Allah tidak kasih cepat, atau bisa jadi kelambatan itu bisa jadi Allah ingin menguji sampai di mana keistiqomahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya, Ikhwan Fillah. Paling kita kan mempelajari ilmu syar'i ya tadi dikatakan ya. Mungkin apakah ada ilmu yang diharamkan gitu tadi? Berapa? Ilmu yang diharamkan untuk dipelajari lah gitu ya. Iya. Apalagi kan dari ilmu syar'i itu. Iya. Ya, ilmu yang diharamkan. Ya silakan. Ya katakan sekarang itu banyak orang tahu ilmu gitu tapi tidak memperdulikan ya hal-hal haram gitu. Hajar aja gitu talabul ilmu itu. Ya, jelas ya. Tentu ada ilmu-ilmu yang hukumnya diharamkan untuk dipelajari. Ya termasuk contoh misalnya ilmu tentang dukun ya, ilmu-ilmu yang sebetulnya itu kan mengambil alih tentang ilmunya Allah. Sebab urusan gaib itu kan semuanya hanya Allah yang paling tahu. Tapi kalau sudah mulai misalnya dia ya mempelajari ilmu, ya, nebak-nebak dan sebagainya, ya maka datangnya saja kepada seorang kahin kan sudah nggak boleh.
ditolak tuh sholatnya 40 hari 40 malam. Nah, apalagi mempelajarinya. Man ata kahinan fasaddaqahu. Siapa yang datang ke kahin, fasaddaqahu, dia membenarkan apa yang dia tanyakan, itu sudah ditolak ibadahnya, ya. Nah, apalagi misalnya dia mempelajari untuk menjadi kahin, untuk menjadi orang yang pandai dalam tanda petiknya hari ini, orang yang pintar, ya, atau juga paranormal dan lain sebagainya. Itu jelas ya, tidak boleh. Kemudian ya ilmu-ilmu yang lainnya apa ya? Ilmu-ilmu yang membahayakan begitu. Ilmu yang akan membuat maldorot, bahaya begitu ya, yang memang tidak ada sama sekali manfaatnya, itu ya jelas begitu ya, diharamkan. Yang lainnya bagaimana begitu ya? Ya tentu ya ilmu syar'i yang nanti diselewengkan, disalahgunakan, itu juga diharamkan. Ya, apalagi misalnya ancaman bagi orang yang sudah tahu ya, sebetulnya yang begini ya, status seseorang yang bodoh itu terancam. Ya, sebab orang yang bodoh itu pasti dia akan menyekutukan Allah. Jahil itu ya, apalagi jahilnya merokap. Sudah bodoh dia membuat bodoh. Yang kedua, kalau dia sudah tahu pun juga sama terancam. Jika bagaimana? Jika dia sudah tahu kemudian dia tidak Dia tidak menyampaikan ilmu itu. Bahkan kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab ya wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Ya, ayat lain begitu. Ya, itu sama begitu ancamannya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Allah akan melaknatnya. Ya. Jadi itu ya. Jadi para ikhwan sekalian ya, intinya adalah bagaimana supaya kita bisa ya menjadi manfaat dengan ilmu. Satu, pelajari dengan ya mengikuti kaidah-kaidahnya. Yang kedua juga kita mesti mempelajari ilmu itu dengan ya tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu mungkin Ustaz. Ya. Insyaallah Ustaz. Mangga para silakan pada yang mau bertanya. Masih ada waktu. Ustaz Najaruddin masih menyebut Malaysia itu ada. Silakan. Ustaz Ridwan kayaknya mau bertanya nih. Penjelasannya sudah cukup jelas, Ustadz. Insya Allah sangat bisa dipahami. Amin. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ustaz Trianto. Silakan. Silakan kalau mau bertanya. Jadi itu nanti di masalah kalau masih ini lah. Gimana Ustaz? Kurang jelas suaranya? 20 berapa? Atau batang berapa ribu? Berapa kepala? Batang tuh 6.000. Berapa kali? Hitungan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan sebelumnya tadi habis lewat juga. Ya. Ini perkenalan dulu apa gimana? Boleh. Silakan. Silakan, kenalan aja. Ya, silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanto, asal Banyumas, Jawa Tengah. Masya Allah. Sekarang tinggal di Wanakerta sama Mas Denny. Oh, barengan ya. Samping-samping mungkin, Mas. Iya, samping-samping. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Ya.
Ya di sini alhamdulillah sambil kerja. Oh gitu ya. Ya Nah, bagus, Masya Allah. ya Mudahan. Semangat Ustaz. dikit-dikit lah. Hasil. Ya. Dua-duanya bisa Ya hasil mungkin ya. lebih ke Ya, ini aja Ustaz, tips-tipsnya gitu ya. di dalam tolabul ilmi, apalagi ini misal secara online itu ya emang untuk istiqomah itu agak berat. Ya, ya, ya. Tips-tipsnya agar istiqomah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini ya, itu memang kalau kita mau disiplin ya, maka ibarat pondasi ya, ibarat pondasi buat bangunan. Maka yang mesti dikuatkan itu pondasinya dulu, ya, pondasi dulu. Ya, pondasi itu apa? Pengetahuan kita terhadap Al-Quran, tentang bacanya, kaidah-kaidah tajwidnya, mahrojnya, ya. Kemudian nanti masuk ke terjemahnya, ya. Kemudian nanti masuk kepada isi kandungan. Itu ya. Nah, setelah Qur'annya bagus, kita bisa membaca dengan baik, ya. Itu kaidah-kaidah dengan baik, maka lanjut nanti dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman itu ada yang disebut dengan langkah awal itu disebut dengan kelas matan gitu ya. Kelas matan itu kelas yang membahas tentang matan-matan ilmu. Ya, jadi kelas bidayah itu matan. Ya, kalau di pesantren itu matan ya kayak matan jurmiyah gitu ya, kayak matan imriti, ya kayak matan-matan apa namanya kailani, ya kemudian tasrif itu yang biasa dilakukan. Kalau dalam ilmu Quran ada matan muqaddimah Jazari, ada matan apa namanya Tuhfatul Atfal, itu semua dibuatkan dalam bentuk bait nazam. Ya, itu. Nah, contoh misalnya matan Imriti gitu ya, itu juga dibuatkan dalam bentuk nazam. Kita matan awal itu kita menghafal matan. Nah, setelah matan kita kuasai, nanti masuk ke syarah. Syarah itu penjelasannya. Ya, kitab-kitab syarah itu adalah tahap yang kedua setelah kita mempelajari matan. Ya. Jadi kitab syarah misalnya ya, wah itu biasanya panjang-panjang ya. So, kenapa hadis-hadis yang ya matannya itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, contoh misalnya ya, hari ini sudah banyak ya. Ada kitab syarah gitu ya. Syarah kitab Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari yang ditulis oleh ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, disebut dengan kitab Fathul Bari. Nah, itu sudah tingkat yang kedua ya. Nah, ada lagi di atas syarah itu namanya hasyiyah. Kalau hasyiyah itu sudah lebih lengkap lagi ya. Itu seperti ensiklopedia begitu ya. Jadi dia di atas syarah. Nah, sebetulnya itu aja ya. Jadi tahapan-tahapan mempelajari ilmu Islam itu berangkat satu Quran sebagai sumber ilmu, yang kedua adalah bahasa Arab itu ya. Masuk kepada bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasanya ya. Kaidah ilmu nahunya, kaidah sorobnya. Nah, kalau sudah bisa bahasa Arab, kita tinggal masuk kepada kitab-kitab ya, baik kitab matan, nanti kitab syarah dan hasyiyah ya. Kalau untuk syarah dan hasyiyah itu sudah tidak usah dibimbing ya, cukup kita punya ilmu-ilmu yang basic tadi, sisanya ya kita mesti rajin ya, rajin kayak Ustadian ya, rajin mutolaah, rajin menulis begitu. Itu aja. Nah, sebab kesananya kan bagaimana kemauan kita ya, bukan apa namanya kita ingin tapi kalau tidak fokus tidak, kan kebiasaannya begini, ada orang itu yang bosenan gitu ya, ingin bisa bahasa Arab tapi bosen gitu ya. Bosenannya itu baru juga sebulan udah apa namanya udah mundur, nggak lanjut ya, ganti ustadz lagi. Yang ini aja belum. Atau misalnya dia belajar begitu ya, biasa belajar 1 jam 1,5 jam, tapi pas pulang itu nggak dilihat lagi, nggak dimutolaah lagi. Nah itu salah. Jadi ilmu itu semakin banyak kita bergelut, semakin banyak kita apa namanya intensitas ketemunya, maka semakin mudah gitu. Tapi kalau misalnya kita jarang mempelajarinya lagi ya, maka akan sulit begitu. Begitu ya Mas Suryanto ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Amin.
Cukup Mas. Insya Allah ya. Mungkin mayoritas kan ini para pelajar, insya Allah para pejuang nafkah ya tadi. Ya, ya. Dan karyawan ya gitu ya, para pekerja. Betul, Gitu. betul. Mungkin ada nggak Ustaz tips supaya fokus belajar di tengah kesibukan kerja tadi, Ustaz? Ya, ya. Sebetulnya kalau fokus gimana kitanya ya? Ya kalau mungkin fokus seperti anak santri yang tidak disibukkan kecuali belajar ya mungkin sulit. Tapi minimal ya waktu yang kita bagi ya antara kerja dengan belajar itu sudah mulai ya kita manage dengan baik. Contoh misalnya ketika kita mempelajari satu ilmu ya maka ya ketemunya jangan seminggu sekali di kelas gitu, tapi ya di sela-sela ya kesibukan kita maka sempatkan untuk membuka, untuk menghafalkan, untuk melihat kembali ya. Ya, sambil kita minta kepada Allah ya, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara siapa sih hakikat guru itu siapa? Ya Allah sebetulnya. Itu. Jadi kalau ustadz yang ngajarin kita itu hanya wasilah saja, media saja. Nah, maka ya mintalah kepada Allah. Gitu ya, supaya nanti Allah mudahkan paham kita dan juga Allah juga mudahkan bukakan pintu hati kita. Jadi sebetulnya bisa ya, banyak begitu ya usia-usia yang sudah dewasa, usia yang sudah tua, bahkan memulai belajar begitu ya. Para ulama-ulama juga banyak, tapi nggak ada yang ketinggalan. Ya, yang penting kita tetap semangat, yang penting kita fokus, kemudian yang penting kita juga bisa membagi waktu, yang penting tadi niatnya mau apa gitu ya. Kalau kita sudah dapat ilmu, sudah tahu, lantas mau apa kan gitu. Ya, paling tidak kalau sudah tahu minimal untuk satu ya memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua kalau sudah tahu ya kita harus mengamalkan. Tuh ya. Kan nanti rencana ke depan ya para tulab di sini yang sudah selesai nanti kajian di Rosa Islamiyah maka harus punya majelis nih di tempatnya masing-masing. Harus punya siswa itu. Sebab salah satu media yang paling efektif bagaimana mempelajari ilmu itu diantaranya sambil mengajarkan ilmu. Belajar sambil mengajar. Itu yang paling efektif. Ya, maka orang yang mau belajar itu adalah orang yang sebetulnya dia mau mengajar gitu. Ketika dia mau mengajar pasti dia belajar. Kalau orang sudah tidak belajar pasti dia nggak bakal ngajar. Ya apa yang mau disampaikan? Ilmunya aja nggak ada. Begitu ya, Ikhwan Fillah rahimahullah. Jadi intinya adalah kita fokus ya, di antaranya apa kita bisa membagi waktu dengan baik. Gitu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Oh, enggak, kalau ada yang mau bertanya lagi. Para Ikhwan. Paling satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Nah, ini kan banyak yang udah usia lanjut lah. Iya. Kalau kita ngeliat ke zaman dulu kan banyak ulama-ulama yang udah berumur gitu, Ustaz. Tapi bisa berhasil gitu. Apakah masa kini juga ada, Ustaz? Masih ada gitu? Apa masih berlaku gitu? Ya masih. Jadi intinya begini ya. Intinya sekali lagi kita jangan punya anggapan bahwa ya ilmu itu disebabkan oleh kepintaran kita, usia kita, bukan. Ilmu itu Allah lah. Kalau Sundanya hanya Allah yang melayakkan, yang menitipkan, yang memperkenankan gitu. Maka nggak boleh kita pesimis begitu. Ya, jadi intinya adalah satu, ikuti langkahnya, pegang kode etiknya. Jadi antara kode etik kan jauhkan maksiat, sungguh-sungguh sholat malam ya, jaga ibadah yang wajib, yang sunat gitu ya. Kemudian ya rajin. Kunci ilmu itu rajin ya. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Ya. Kemudian sudah mesti menyiapkan waktu untuk duduk ya.
ahlul ilmi itu menyiapkan waktu untuk duduk. Duduk untuk apa? Ya membaca, mutola'ah, ya. Gitu. Ya jadi prinsip ilmu itu sama dengan prinsip kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Quran itu kan tadi dibaca, ya, ditadaburi, kemudian dihafal, ya. Kemudian dikorbankan waktu kita untuk Quran. Sama untuk ilmu juga begitu. Ya. Maka selama kita belum bisa memanfaatkan waktu, mengorbankan waktu untuk ilmu, maka ilmu tidak akan datang. Ilmu itu akan dekat selama kita mendekatinya. Begitu ya. Itu salah satu tipsnya. Ya, jadi kalau masalah kondisi, situasi, usia itu tidak jadi halangan sebetulnya. Ya, selama kita mau, selama kita maksimal, selama kita mengindahkan adabnya, etikanya, dan juga ya, kita dibimbing, ya. Yang paling penting juga dibimbing. Nggak boleh kita otodidak, nggak boleh kita belajar tanpa ada pembimbing, apalagi belajar seenaknya, ya, di Google tanpa ada yang membimbingnya. Terima kasih ya. Nah, Allah alam shawab. Baik. Berarti harus banyak mutalaah juga tadi. Yang penting. Ya. Mutalaah itu kuncinya juga diantaranya. Mungkin waktu yang baiknya kapan, Ustaz? Momen-momen mutalaah itu tadi. Ya, momen mutalaah itu kan ya bisa kita pakai sebetulnya kan sesuai dengan tadi ya, keluangan waktu kita. Kalau mungkin kita luangnya siang ya silahkan. Luangnya subuh ya silahkan. Luangnya malam ya silahkan. Kalau mau coba ya sebelum kita masuk ke dunia ilmu yang berat-berat, yang kecil saja dulu. Ya, apa? Membaca Al-Quran, ya, dan terjemahnya misalnya. Itu luangkan waktu untuk membacanya. Itu yang paling kecil, yang paling mudah. Setelah itu luangkan waktu kita untuk menghafalkannya. Luangkan waktu kita untuk mentadaburinya. Itu nggak beda jauh nanti. Ya, jadi sikap kita menempatkan Quran itu sebagai sumber ilmu, itu nanti akan diduplikasi kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi menduplikat ilmu itu bagaimana ya menduplikat kita terhadap Al-Quran begitu ya. Quran itu kan dibaca, dipelajari, ditadaburi, kemudian diamalkan. Nah, ilmu pun begitu ya. Sebab sumber ilmu itu ada pada Al-Quran. Begitu Kang ya, kalau her. Jazakallah Ustaz. Insyaallah. Iya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya para ikhwan. Ya, silakan Mas Denny Aji, sama namanya nih. Halo Ustaz, alhamdulillah. Insyaallah jelas. Jelas ya. Allah fiik. Barakallah. Jazakallah khair. Iya. Baik, mungkin cukup ya kayaknya. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, Ustaz Aji, jazakallah khair atas waktunya menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan. Sama-sama. Barakallahu fiik. Amin. Langsung kita tutup, mangga ditutup dengan doa dari Ustaz Aji. Tafadhol Ustaz. Enggak baik para mas sekalian, marilah kita tutup ya sebagai adab di majelis ya dengan doa memohon kepada Allah semoga Allah sebagai pemilik ilmu memudahkan ilmunya kepada kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa sahabati rasulillah amin Allah ya rabbal alamin Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر
وقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah selagi kajian atas waktunya dan para ikhwan semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Al-Faqih. Mangga kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jazakallah khair Ustaz. Ya, waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya minggu depan. Kamu pakai